Oke, halo teman-teman, kita balik lagi ya. Untuk materi hari ini itu allocation of supporting department. Nah, sebenarnya materi ini nggak yang sesulit materi-materi sebelumnya. Dia itu cuma ya agak tricky aja sih teman-teman. Harus lebih teliti juga sih gitu di dalam ngerjain problem ini gitu. Nah, aku meminta kalian untuk pelajarin dulu yang problem 3 baru ke problem 2 ya teman-teman. Kenapa? Karena problem 3 ini lebih mudah dipahami daripada yang problem 2. Nanti kalau misalnya kalian ke problem 2 duluan, itu sebenarnya aku jelasinnya panjang lebar dan takutnya kalian masih bingung. Jadi lebih baik problem 3 dulu gitu teman-teman. Oke, kalian boleh buka modul kalian ya. Problem 3, di sini ada Yoyi Corp. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kursi. Nah, perusahaan ini memiliki 3 departemen operasional yang terdiri dari departemen Aqua, Eternal, sama Prima. Nah, jadi dia punya 3 departemen operasional ya. Dan memiliki departemen pendukung, yaitu departemen Fit dan Cleo. Berarti ini supporting departmentnya. Oke. Nah, total biaya yang terjadi di departemen operasional adalah sebesar 450 juta, di mana perbandingan antara departemen Aqua, Eternal, dan Prima adalah 3:2:1. Nah, teman-teman, kalau gitu, kita mungkin bisa mencari dulu untuk biayanya ya. Nah, jadi kalian boleh bikin di coret-coretan kalian, terserah, nggak harus bentuk tabel kayak gini, nggak apa-apa. Ya bikin aja kayak Fit-nya berapa atau Cleo-nya berapa, Aqua-nya berapa dan segala macam. Di sini aku pakainya tabel gitu kan karena di Excel. Oke. Nah, ya udah kita langsung aja ya. Di sini kan diketahuinya dia departemen operasional nih. Nah, perusahaan tuh punya biaya untuk operasional ini punya seberapa banyak sih gitu. Nah, yang kita mau hitung adalah si budgeted overhead cost before allocation. Jadi ini adalah biaya sebelum kita akan mengalokasikan biaya supporting ke biaya operating gitu teman-teman. Jadi sebelumnya pasti ada nih informasi tentang ini, di mana perusahaan itu membudget terlebih dahulu nih cost-nya before allocation gitu, sebelum dia mengalokasikan. Nah, berapa sih biayanya? Pertama nih yang diketahui kan si operasional ya. Nah, si operasional itu punya 450 juta. Di mana dia bagi ke si Aqua, Eternal, sama Prima, ada perbandingannya ya. Nah, berarti coba kalian fokus ke Excel yang bagian tabel warna pink ini. Operating department, ada Aqua, Eternal, sama Prima. Nah, Aquanya itu 3. Ini aku tulis deh ya. Si Eternalnya itu 2. Si Primanya 1. Berarti 3 tambah 2 tambah 1 berapa teman-teman? 6 ya. Nah, kalau gitu kita hitungnya adalah caranya kayak biasa, kayak hitung proporsi biasa. 450 juta dikali sama 3, karena si Aqua itu kan 3, dibagi sama 6, gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang Eternal itu kan 2 ya. Nah, dia berarti 450 juta kalian kali 2 dibagi sama 6 gitu. Oke. Lalu yang Prima itu 450 juta kali 1/6. Oke ya, itu untuk biayanya teman-teman. Nah, untuk yang supporting department gimana nih biayanya? Nih, informasinya ada di sini. Sedangkan total biaya yang terjadi di departemen pendukung sebesar 115.200.000, di mana 60%-nya terjadi di departemen Fit.
Berarti teman-teman, kalau misalnya di Fit itu 60%, di Cleo berapa? Di Cleo sisanya ya. Ini aku tulis aja di sini keterangan gitu ya, biar kalian nggak bingung ya. Jadi Fit 60%, Cleo 40%. Caranya kayak biasa, hitungnya pakai proporsi. Berarti 115.200.000 kalian kaliin sama 60%, karena Fit itu proporsinya 60% di soal ya. Oke, makanya dikali sama 60%. Oke, kita ketemu segini ya teman-teman, 69.120.000. Oke, sisanya untuk Cleo ya udah tinggal dikurangin aja, atau kalian bisa kaliin antara 115.200 ya dikali sama 40% gitu teman-teman. Oke, untuk biayanya udah benar nih, udah jadi. Kalau misalnya udah jadi, nanti kita bisa masuk ke metode-metodenya. Oh iya, nah di sini yang diminta apa nih teman-teman? Kita harus lihat dulu ya, di soal yang diminta tuh metode apa. Buat sesuai yang diminta aja gitu. Nah di sini ada metode direct, step down, sama reciprocal. Nah, berarti kita disuruh bikin ketiga metode ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti di ujian cuma disuruh bikin step down sama reciprocal, kalian berarti nggak usah buat yang direct ya. Nah, ini karena aku ingetin kayak gini, karena ada anak yang buat nggak sesuai sama yang diminta gitu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang kayak gitu. Jadi aku ingetin dari sekarang, bikinnya sesuai yang diminta aja daripada kalian capek-capek gitu ya. Waktu dulu sih pernah ada yang ini kan disuruh bikinnya tuh step down sama reciprocal, tapi ada juga anak yang bikinnya dari direct, step down, reciprocal. Itu kan capek-capekin tangan sendiri gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Ini biayanya udah jadi, terus nanti kita bikin versi direct method, terus step down method, sama terakhir reciprocal method. Nah, sebelum masuk ke metode-metode ini, coba fokusin dulu ke yang kuning-kuning ini. Ya, ini apaan sih? Nah, sekarang kita akan buat persentase alokasinya. Nah, jadi ini adalah perhitungan persentase alokasi gitu ya teman-teman. Ini yang mau kita hitung. Nah, oke. Coba kalian perhatikan yang tabel ini, tabel di soal. Nah, di sini ada kan tulisan departemen, terus ada departemen Fit, Cleo, Aqua, Eternal, Prima gitu. Nah, di mana si Aqua, Eternal, Prima adalah operating, Fit sama Cleo adalah supporting. Nah, di sini udah dikasih tahu nih beberapa persentasenya, tapi masih ada juga yang tanda tanya. Berarti kita harus cari nanti ya yang tanda tanyanya. Nah, sekarang aku mau salin dulu nih yang udah diketahui biar gampang ya. Oke, aku mau salin dulu. Ini tuh cuma salin aja ya teman-teman. Jadi dari departemen Fit, Cleo, nih kalian lihat sama kan. Oke, nah si Fit, Aquanya ada ya. Berarti di sini 15 ya. Ini primanya 30. Aquanya yang bawah itu 10, terus di sini 35. Sisanya tanda tanya. Nah, itu yang hitam-hitam apa sih, Ci? Kok dihitam-hitamin? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau mengalokasikan, ini kalian lihatnya gini ya, teman-teman. Kalian lihatnya kayak gini, dari sini ke atas. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya dari alokasi dari departemen Fit ke Eternal. Berarti kalian lihatnya dari sini dulu. Departemen Fit, alokasi dari departemen Fit ke Eternal. Berarti itu yang ini, teman-teman. Ya.
gitu ya. Jadi alokasi dari Fit ke Cleo berarti yang ini, teman-teman, gitu ya. Jadi dari Fit ke Cleo berarti dia di sini. Oke. Ini jelas nggak ya, teman-teman? Aku nunjukinnya di Excel agak ribet sih. Dan semoga jelas ya. Nah, maka dari itu kenapa ini hitam? Ya, masa dari Fit kita ke Fit gitu. Kan nggak kayak gitu kan. Nah, makanya itu diitemin. Emang nggak ada ya, teman-teman, jangan diisi yang bagian ini gitu ya. Oke. Nah, terus selain itu kalian juga perlu tahu nih, teman-teman, kalau misalnya baris dari sini ke samping sini itu totalnya itu harus 100%, teman-teman. Harus 100%. Ya. Jadi yang bagian yang kosong-kosong ini, bentar. Oke. Nah, jadi yang bagian yang kosong-kosong ini nih, si Cleo, tambah Aqua, tambah Eternal, tambah Prima, itu harus 100%. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, harus 100%. Sama nih, kayak yang bawahnya. Yang bagian Cleo nih, yang di bawah sini. Berarti Fit ditambah Aqua, tambah Eternal, tambah Prima, itu juga harus 100%. Supaya total ke samping harus 100%. Oke, itu yang perlu kalian tahu. Oke? Nah, terus cara isi yang tanda tanya gimana nih, Ci? Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke keterangannya. Nah, kalian coba lihat dulu yang keterangan satu persatu ya, lihatnya ya. Oke, ini keterangan yang pertama dulu. Itu adalah alokasi Cleo ke Prima sama dengan alokasi Fit ke Eternal. Oke. Alokasi Cleo. Berarti tadi aku bilang bacanya dari mana? Dari samping, dari sini. Oke. Jadi alokasi dari Cleo ke Prima, berarti sini ya, Prima. Cleo ke Prima, berarti yang ini ya, teman-teman. Yang ini. Oke. Adalah sama dengan alokasi dari Fit ke Eternal. Alokasi dari Fit ke Eternal. Berarti yang ini. Nah, katanya ini sama dengan yang ini nih, teman-teman. Nah, kotak ini sama dengan yang ini. Tapi, kan kita nggak tahu ya. Belum keisi juga dua-duanya. Oke, kalau misalnya kayak gini kita skip dulu nih. Kita skip dulu informasi nomor 1, kita pindah ke informasi nomor 2. Oke. Alokasi dari Fit ke Cleo adalah 2 kali alokasi Cleo ke Aqua. Oke, kita lihat alokasi dari Fit ke Cleo. Berarti yang ini ya, teman-teman. Yang ini adalah 2 kali alokasi dari Cleo ke Aqua. Alokasi dari Cleo yang ini ke Aqua. Berarti yang ini ya, teman-teman, 10%. Oke. Nah, udah jelas nih informasinya. Karena dia bilang 2 kali alokasi dari Cleo ke Aqua. Alokasi dari Cleo ke Aqua berarti yang 10% ini berarti itu tinggal dikali 2 kan untuk kita cari alokasi dari Fit ke Cleo. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi cara jawabnya kayak gitu. Nah, jadi kalian kaliin 2 dikali 10%. 10% itu karena dia bilang di soalnya itu 2 kali alokasi dari Cleo ke Aqua. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi 20% ya. Nah, selanjutnya kalian oke, ini dulu deh, kita coba selesain dulu. Ini yang udah selesai aku biruin ya. Oke. Lalu yang ini, alokasi dari Cleo ke Eternal sama dengan alokasi dari Fit ke Cleo. Bisa dijawab teman-teman? Alokasi dari Cleo ke Eternal berarti yang ini ya. Oke, yang ini.
adalah sama dengan alokasi dari Fit ke Cleo. Alokasi dari Fit ke Cleo itu 20%. Bisa keisi kan teman-teman? Karena dia bilang sama dengan. Oke, berarti sama dengan berarti ya 20%. Benar? Oke, ini sama dengan ini ya. Oke, kalau gitu ini berarti udah kelar. Nah, terus gimana nih selanjutnya? Kalian bisa cari nggak nih kalau udah kayak gini? Bisa ya teman-teman. Tadi kan aku bilang kalau total ke samping itu adalah 100%. Nah, kalian bisa cari kan dengan cara 100% dikurang 30% dikurang 15% dikurang 20%. Maka ketemu nih yang eternal. Oke, caranya gitu. Ya, cara tahu yang fit, alokasi dari fit ke eternal adalah 100% dikurang sama 30% dikurang 15% dikurang 20%, gitu ya. Oke, ketemu nih 35%. Oke, berarti kita bisa dong jawab yang nomor keterangan nomor 1 ini. Alokasi dari Cleo ke Prima kan sama dengan alokasi dari Fit ke Eternal. Kita udah isi alokasi dari Fit ke Eternal, yaitu 35%. Berarti itu sama dengan alokasi dari Cleo ke Prima. Alokasi dari Cleo ke Prima. Oke, berarti ini juga 35%. Nah, itu cara pertama. Cara kedua untuk cari, misalnya ini nggak ada nih, misalnya yang ini tuh nggak ada, cara nyarinya adalah sama kayak tadi, 100% kalian kurangin dengan 20%, kurangin dengan 10%, kurangin dengan 35%, teman-teman. Nah, nanti akan ketemu hasilnya pasti 35%. Gitu, teman-teman ya. Udah paham ya sampai sini untuk persentase. Nah, kemungkinan soal-soal ujian UTS nanti tipenya bakal seperti ini nih, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya ke metode nomor 1. Disuruhnya direct method. Nah, kunci dari direct method apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, kunci dari direct method itu namanya aja udah direct. Berarti dia itu mengalokasikan secara langsung. Dimana dia tuh langsung alokasiin supporting, langsung ke operating. Nah, dia nggak ada bagi-bagi ke sesama supporting department. Jadi dia itu alokasinya langsung dari supporting loncat langsung ke operating. Oke, kayak gitu. Nah, kalian bisa tulis dulu nih informasi yang atas. Nah, informasi yang atas itu adalah cost-nya dulu nih, teman-teman. Cost yang before allocation. Nah, yang tadi kita cari nih di atas ya. Oke, disalin aja, teman-teman ya. Jadi emang selalu kayak gini. Kalian pertama-tama tulis dulu cost before allocation-nya gitu. Ya, sama untuk yang step down juga sama, untuk yang reciprocal juga sama nih, aku udah bocorin nih. Ya, jadi sama, pasti awalannya cost-nya dulu gitu ya. Jadi jangan bingung, pasti pertama-tama kalian tulis dulu nih cost before allocation-nya ya. Oke, kalau udah, nah, coba kalian, oh ya, bentar aku biruin dulu yang ini karena ini udah semua ya. Oke, coba kalian baca yang ini nih, teman-teman. Alokasi dimulai dari Departemen Cleo dulu. Maksudnya apa sih itu? Nah, maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kalian bikin direct method ini, bikin allocation of supporting department ini, ya, kalau kalian mau mengalokasi supporting department, itu kan kalian punya lebih dari satu supporting department ya. Nah, itu kan masing-masing itu akan dialokasikan ke operating department. Nah, jadi kalian harus tentuin dulu nih
Yang mana sih yang harus kalian alokasi terlebih dahulu? Apakah yang fit atau yang Cleo duluan? Gitu. Nah, teman-teman, yang harus kalian perhatikan, kalau untuk direct method sama reciprocal, dia itu sama aja. Sama aja, kalau misalnya kalian mau yang fit dulu nih, yang dialokasiin, baru yang Cleo, atau yang Cleo dulu baru yang fit, itu nanti hasilnya akan sama, akan menghasilkan biaya yang sama pada akhirnya. Jadi untuk reciprocal sama direct method itu nggak ada pemisahan yang mana yang harus duluan, itu bebas aja ya teman-teman. Tapi ya udah deh, kalau misalnya dia mintanya Cleo dulu, nanti kita yang Cleo dulu aja deh, biar konsisten gitu ya. Kita nanti coba yang Cleo untuk yang direct method ini. Oke, nah terus ini berlakunya untuk apa nih? Ini berlakunya untuk step down method, teman-teman. Kalau step down method, dia hasilnya bisa beda. Makanya harus ada guide-nya dulu nih, kayak gini nih. Harus ada petunjuknya dulu, alokasinya yang mana duluan, gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti ketika ujian kalian nggak ada petunjuk kayak gini, kalian bisa asumsiin biaya yang, biaya yang dialokasikan terlebih dahulu adalah, departemen yang dialokasikan terlebih dahulu adalah biaya yang terbesar, gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nih antara fit sama Cleo, biaya yang paling besar yang mana? Yang fit kan? Berarti fit duluan yang dialokasikan. Itu kalau misalnya nanti di ujian, di UTS itu nggak ada keterangan kayak gitu. Nggak ada keterangan kayak gini ya, kayak soal ini problem 3. Berarti kalian asumsi aja dari biaya yang terbesar ya. Gitu ya teman-teman. Paham ya? Oke, karena di sini dia maunya Cleo dulu, yaudah kita turutin aja. Kita dari Cleo dulu, yuk. Allocation of Cleo. Berarti kalau kita mau mengalokasikan Cleo memakai direct method, langsung aja nih teman-teman kalian kurangin, ya. Kurangin semua biayanya si Cleo. Nah, kurangin biayanya si Cleo, kalian bagi-bagi deh langsung ke operating department. Nah, kalian secara langsung bagi ke operating department. Jadi nggak ada bagian ke fit ya teman-teman. Jadi nggak ada membagi supporting department Cleo ke fit, itu nggak ada. Karena dia direct method, jadi dia secara langsung ya. Oke, nah caranya gimana? Caranya kita pakai proporsi yang persen-persen ini teman-teman. Gitu ya. Jadi caranya pertama ini aku contohin yang Aqua ya. Nah, caranya adalah ini D15 ini adalah biayanya, biaya si Cleo ya. Biaya si Cleo 46.080 kalian kalikan dengan persentase alokasi dari Cleo ke Aqua, yaitu 10%. Teman-teman ya, perhatikan ini dari Cleo alokasiin ke Aqua berarti 10%, berarti kalian kali ini sama 10%. Nah, belum selesai sampai situ, kalian bagi sama total dari ketiga persentase operating department gitu. Nah, kenapa kayak gini? Karena coba kalian lihat ya, kalau misalnya kita cuma kaliin ke 10%, itu kan berarti per 100 kan teman-teman. 10% itu kan 10 per 100. Nah, sedangkan kalau kalian perhatikan di sini 10 per 100 itu adalah menyangkut sama yang fit ini. Nih ya, 35 tambah 10 tambah 20 tambah 35 itu 100%. Sedangkan kita itu mau mengalokasikan cuma khusus ke 3 departemen ini nih, operating department doang. Nggak ada sangkut paut sama fit.
Nah, maka dari itu proporsinya, proporsi pecahannya itu adalah kayak gini. 10% kalian bagi sama penjumlahan dari Aqua, Eternal, sama Prima yang operating aja. Paham ya sampai sini ya? Jadi proporsinya harus sesuai sama jumlah departemen yang kalian alokasikan. Proporsinya itu harus sesuai dengan jumlah departemen yang kalian alokasikan. Gitu ya. Nah, makanya di sini ada 10% ditambah 20% tambah 35%. Gitu, teman-teman. Atau kalau mau langsung 65% ya. Berarti ya, ini 10 tambah 20 kan 30. 30 tambah 35, 65% ya, teman-teman. Oke. Ya, sama aja gitu. Kalau kalian mau tulis 10% per 65%, itu juga boleh. Oke. Nah, jadi segini ya, teman-teman. Ini kalau misalnya mau ubah 65% deh. Udah tahu ya, jadi 65% dari mana? Kalau aku tulis di sini 65%, kalian udah tahu ya, karena ini tuh bukan 100% gitu, teman-teman. Ini bukan, karena dia itu fit itu kan nggak masuk ya di dalam pengalokasian dari 46 jutaan ini ya. Jadi makanya dia harus dibagi per proporsi yang seharusnya gitu ya. Paham ya, teman-teman? Oke, semoga bisa dipahami. Kalau masih bingung boleh ditanyakan. Oke. Nah, yang Eternal sama Prima juga sama nih, teman-teman. Dia itu juga pakai proporsi 65% ya. Nah, kaliin sama 46.080 ini dikaliin sama si 20%. 20% itu adalah alokasi dari Cleo ke Eternal. Proporsinya adalah 20%. Nah, untuk pecahan bawahnya adalah si 65%, yaitu 10% ditambah 20% ditambah 35%. Oke, paham ya? Oke, berarti ini koma-koma ya, teman-teman ya. Ini banyak koma ya. Gak apa-apa, ambil satu, bulatkan kesatuan terdekat ya. Ini di soal udah jelas ditulisnya. Nah, karena ini pakai Excel, dia kan pasti penjumlahannya selalu kayak jadinya ngikut ya ke bawah. Nah, kalau misalnya ada beda-beda sedikit sama kalkulator kalian itu nggak apa-apa gitu ya, teman-teman. Ini karena di Excel emang kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk Prima juga sama ya, teman-teman, caranya. Dia itu penyebut bawahnya, pecahan bawahnya ini adalah 65% juga. Tapi dia proporsinya adalah 35%. Jadi 35% kalian kalikan dengan 46.080 terus dibagi sama 65%. Oke? Paham ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke alokasi yang berikutnya nih, si fit ya. Ya, kita alokasi si fit. Fit itu ada 69.120. Kalau direct method, langsung aja tulis ya. Langsung aja kalian kurangin. Nah, oke, teman-teman, sebenarnya di sini kalian bisa nih, abis ini kalian total gitu. Tapi kalau misalnya mau langsung kayak gini, itu juga nggak apa-apa. Nanti kalau ujian langsung aja juga nggak apa-apa. Itu lebih oke. Ya, lebih cepat kan kalian kerjanya kalau misalnya langsung kayak gini daripada habis alokasi Cleo di total dulu baru alokasi fit, habis itu total lagi. Mendingan langsung aja gitu ya. Tapi nanti di problem 2 itu aku ada contohin kalau misalnya pakai total dulu baru alokasi berikutnya gitu. Oke, tapi yang ini kita langsung aja ya. Oke, kalau udah nih yang fit kan ada 69.120.000. Kita secara direct berarti langsung ke si operating department 3 biji ini. Oke, caranya
sama, tapi persentasenya yang dipakai adalah persentase alokasi dari fit ke masing-masing departemen gitu. Oke. Dan dia nggak ada alokasi ke Cleo. Berarti kalau nggak ada alokasi ke Cleo, pecahan bawahnya juga beda, teman-teman. Ya, karena dia nggak 100% full. Tapi dia itu cuma ke 3 departemen ini, Aqua, Eternal, Prima. Oke, paham ya? Nah, berarti caranya gimana? Caranya kita taruh dulu biaya kita, yaitu yang 69.120.000 ini. Kalian kaliin sama proporsi alokasi dari fit ke Aqua. Itu adalah 15%, ya. Dibagi dengan 15% ditambah 35% ditambah 30%. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kalau udah dapet deh segini. Selanjutnya juga sama ya untuk yang Eternal sama Prima. Sama, cuma proporsinya si Eternal itu adalah 35%. Kalau yang si Prima, proporsinya adalah 30%. Untuk pecahan bawahnya sama, harus kalian jumlahin antara 15% tambah 35% tambah 30%. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kalau sudah, nah akhirnya kalian akan ketemu total overhead. Nah, yang perlu kalian pahami lagi, ini akan selalu 0 nih teman-teman. Bagian sini akan selalu 0 ya. Kenapa 0? Karena kalian udah mengalokasikan kan yang biayanya, supportingnya. Berarti supporting department harus 0 ya. Oke. Sedangkan yang operating department makin bertambah banyak gitu ya. Nah, kalau kalian mau ngecek total dari biaya ini nih teman-teman ya, dengan biaya yang bawah itu harus sama. Nah, kita cek ya, sama ya teman-teman, berarti udah benar nih. Oke, sama ya, oke. Karena udah sama berarti udah benar nih, ini total biaya yang bawah. Karena kan dia ibaratnya cuma mindahin biaya kan teman-teman, dari supporting ke operating gitu deh. Oke, ini juga berlaku ya untuk metode-metode berikutnya ya, pengecekan kayak gini. Oke, dan ini harus 0, itu juga sama ke semua metode. Oke, lanjut kita ke yang step down method. Di step down method ini seperti biasa nih teman-teman, kita alokasinya dari Cleo dulu ya. Kita alokasinya dari Cleo dulu karena yang diminta itu Cleo duluan. Oke. Kalau misalnya nanti pas ujian itu nggak ada keterangan, ingat ambil biaya yang terbesar aja. Misalnya di sini berarti ambilnya yang fit gitu. Oke. Nah, berarti allocation dari Cleo nih. Kalau untuk step down method, dia itu per step. Nah, caranya gimana? Caranya gini nih, teman-teman. Jadi kita itu minusin dulu yang pertama kali nih, ya. Kita minusin, dan nanti dia itu hasilnya bakal 0, ya. Si Cleo ini bakal 0. Nah, tapi si Cleo ini akan mengalokasikan juga ke si fit. Gitu, teman-teman, ya. Jadi Cleo akan mengalokasikan ke fit. Oke, nah dia juga langsung mengalokasikan juga ke operating department. Nah, jadi dia ini si 46.080 ini mengalokasikan ke semua departemen ya. Itu untuk step pertama di step down. Oke, teman-teman. Nah, caranya gimana? Lebih mudah sih, teman-teman. Jadi kalian tinggal kaliin antara 46.080 kalian kaliin sama proporsi persentase yang udah ada.
Nah, di sini kalian nggak perlu perhitungkan pecahannya nih. Kenapa? Karena kita kan alokasiin dari Clio ini untuk semuanya, semua departemen. Berarti itu udah 100% kan, teman-teman? Maka dari itu, kita langsung aja kaliin 35%, ya. Kalau mau lebih jelas, ya kali 35% per 100%. Ya, tapi kan sama aja kan kayak gini. Lebih baik tulisnya 35% aja. Gitu, teman-teman, ya. Jadi, langsung aja kali proporsinya. Sama juga berlaku untuk yang ini. Oke, karena dia itu udah proporsinya udah benar 100%, jadi langsung aja kaliin ke yang sini ya, 10%, 35%, 20% sama 35% gitu. Oke. Ambil yang alokasi dari Clio ke masing-masing departemen. Oke. Nah, ini 10%, yang ini 20% nih dapat dari sini ya. Oke, kalau yang ini 35% dapat dari sini. Oke, habis itu kalian total. Nah, saran aku ya kalau step down method lebih baik kalian total begini dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ditotal itu agak bikin bingung sih nanti. Soalnya ini kan keisi nih. Jadi nanti bikin bingung, mendingan di total dulu aja kalau misalnya dia step down method. Oke, ini total biasa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Allocation of fit sekarang, si fit ya. Nah, fit ini gimana caranya? Nah, jadi untuk step kedua di step down method, nah jadi stepnya adalah kita langsung aja pakai kurangin dari total tadi yang udah kita total yang fit gitu teman-teman. Nah, dari sini karena dia ini step yang kedua nih, berarti dia langsung ke operating department, nggak perlu isi ke Clio. Oke, paham ya teman-teman? Jadi bedanya dari direct method, step down method, paham ya? Jadi kalau misalnya step down itu pertama-tama nih dia alokasiin dulu ke semuanya, termasuk supporting department-nya. Nah, kalau udah selesai, kalau misalnya masih ada supporting department, berarti supporting department itu akan melanjutkan ke yang berikutnya. Dimana di sini kan cuma 2 nih. Berarti ya udah alokasiinnya langsung ke operating department nih. Kalau misalnya supporting department ada 3, ya udah pertama si Clio akan alokasiin ke 2 supporting department yang lain. Habis itu step keduanya dia akan alokasiin ke 1 departemen yang lain, 1 supporting department yang lain. Nah, habis itu untuk yang terakhir dia akan secara langsung ke operating. Gitu teman-teman, paham ya? Sampai sini atau mungkin kecepatan aku jelasinnya, boleh tanya ya nanti kalau misalnya kecepatan. Oke, nah proporsinya gimana? Proporsinya itu mirip sama direct teman-teman. Nih kalau kalian lihat ya, jadi dia itu karena dia alokasi dari fit langsung ke operating department, berarti pecahannya itu menyesuaikan sama 3 departemen ini aja gitu ya teman-teman. Jadi si Clio ini nggak masuk nih yang 20% gitu ya. Jadi gimana caranya untuk yang Aqua? Kalian tulis 85 juta 248 ini kaliin sama proporsi alokasi dari fit ke Aqua yaitu 15% dibagi dengan penjumlahan dari Aqua tambah Eternal tambah Prima. Oke, paham ya? Nah, ini juga sama teman-teman ya yang Eternal. Tapi dia itu bedanya di proporsi Eternal itu, proporsi untuk alokasi dari fit
ke eternal itu adalah 35%. Jadi di sini 35% ya. Nah, pembaginya, pecahannya adalah aqua tambah eternal tambah prima. Oke? Ini juga sama ya, yang prima, tapi dia itu proporsinya 30%. Oke ya. Oke, kalau sudah kalian total budgeted overhead yang finalnya nih teman-teman ya. Kalian total kayak biasa aja. Ya, tuh, total kayak biasa. Nah, di sini supporting department harus 0. Nah, di sini total yang ini itu harus 565.200. Coba kita cek ya. Benar ya, teman-teman ya. Ini 565.200, berarti udah benar. Oke? Oke, kita lanjut ke reciprocal method. Untuk reciprocal method, oke, gini ya. Lihatnya biar lebih enak, di sini aku kasih perhitungannya. Oke. Nah, jadi untuk reciprocal method kuncinya gimana nih? Kuncinya itu kayak gini teman-teman. Jadi si antara supporting department ini akan saling mengisi gitu kalau untuk reciprocal. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Maksudnya si fit ini kan dia supporting department. Nah, supporting department si fit akan mendapatkan sekian persentase dari supporting department yang lain, yaitu si Cleo. Begitu juga Cleo nanti akan dapat sekian persen dari si fit gitu. Maka dari itu, karena dia saling mengisi, jadinya kan kita agak susah ya nentuin angka yang pastinya, ya kan? Kita nggak bisa langsung tulis 46.080.000 di sini, kita nggak bisa langsung tulis itu. Kenapa? Karena dia itu yang harus ditulis di sini nih teman-teman ya. Yang harus ditulis di sini adalah bagiannya si Cleo ditambah dengan beberapa persen bagian dari fit. Beberapa persen alokasi dari fit. Gitu teman-teman. Paham ya? Nah, jadi caranya gimana untuk hitung reciprocal ini? Caranya kita pakai persamaan matematis gitu. Nah, tadi kan aku juga udah bilang ya, kalau misalnya di reciprocal method sama direct method itu, dia nggak peduliin yang mana yang terlebih dahulu dialokasikan. Nah, jadi di sini aku pengen coba nih, pakai fit aja yuk dulu, kita alokasi dari fit dulu. Nah, cara tahu berapa biayanya yang dialokasikan, kita harus pakai persamaan. Nah, persamaannya kayak gini nih teman-teman ya. Jadi kayak gini. Coba kalian perhatikan angka yang ini ya. Fit sama dengan 69.120.000. Itu adalah biayanya si fit. Biayanya si fit ya. Yang ini yang pertama kali banget kita hitung ya. Oke, itu biayanya si fit. Ditambah dengan beberapa persen dari Cleo. Gitu teman-teman tadi yang aku jelasin ya. Jadi 69 juta sekian ditambah beberapa persen dari Cleo. Di sini adalah 35%. Dapat dari mana? Dapat dari sini teman-teman. Nah, jadi kalau mau gampang gini deh, kalian lihat persentasenya ke bawah ya. Coba kalian lihat di tabel ini, kalian lihat caranya persentasenya, kalian lihat ke bawah secara vertikal. Nah, jadi si fit itu punya biaya 69.120.000 harus ditambah sama berapa persen nih dari Cleo. Nah, berapa persen dari Cleo itu adalah 35%. Karena alokasi dari Cleo ke fit itu adalah 35%. Seperti itu teman-teman, paham ya sampai sini untuk bikin persamaannya? Persamaan yang pertama. Oke. Nah, satu lagi persamaan yang kedua, si Cleo. Cleo itu punya berapa biayanya? Punya 46.080.000, ya kan?
kalian tambahin berapa persen dari si fit. Cara lihatnya sama, lihat aja secara vertikal kalau mau gampang. Ya, berarti 20%. 20%-nya dari si fit. Kenapa begitu? Karena alokasi dari fit, kalau kalian mau secara logikanya, karena alokasi dari fit ke Cleo itu adalah 20%. Jadi dia dapat bagian dari fit itu 20%. Ya, jadi makanya persamaannya kayak gini. 0,20 fit. Ya, sama aja ya, 0,2 sama 20%. Oke? Oke, kalau udah ketemu nih persamaan kayak gini, kalian buat kayak gini. Nah, langsung aja kita bikin substitusi gitu, teman-teman. Jadi di sini aku tulis fit sama dengan 69.120.000 ditambah 0,35 dikali sama si Cleo. Nah, Cleo-nya langsung masuk ya. Ini 46.080.000 ditambah 20%-nya fit. Oke? Paham ya, teman-teman ya? Oke. Nah, lalu kita hitung aja kayak biasa, dicocok-cocokin ya. Jadi ini kan ada dalam kurung, ya udah kita hitung dulu yang dalam kurung. 0,35 dikali sama 46.080.000. Kita dapat 16.128 ini. Oke? Terus 0,35 dikali sama 0,2 fit sama dengan 0,07 fit. Oke. Lalu kita samain nih yang fit sama fit, yang angka sama angka. Fit di sini, yang ujung sini itu kan 1. Berarti kalau misalnya 0,07 ini kita pindah ke seberang, itu kan jadi minus. Nah, berarti 1 dikurangin sama 0,07 itu adalah 0,93, ya kan teman-teman? Oke, sama dengan 85.248.000. Ini didapat dari 69.120.000 ditambah sama 16.128.000. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lalu sisanya kita bagi 85.248.000 kalian bagi sama 0,93. Kita ketemu 91.664.516. Kalau koma ambil aja satuan terdekat. Oke ya. Nah, fit udah ketemu. Berarti Cleo bisa dicari nggak? Bisa ya. Cara cari Cleo. Berarti Cleo itu sama dengan kita pakai persamaannya, yaitu 46.080.000 ditambah dengan 0,2 dikalikan dengan si fit. Fitnya yang 91.664.516. Oke, kita ketemu 64.412.903. Oke, teman-teman, sampai sini jelas ya. Ini mau aku kuningin karena kita mau bawa ke tabel ya. Oke. Pertama nih, aku mau allocation-nya dari si fit dulu nih, yang beda deh ya. Sebenarnya sama aja kalau misalnya kalian mau alokasi dari Cleo dulu, nanti hasilnya bakal sama. Oke. Nah, alokasi dari si fit berapa sih? Nah, caranya tinggal masukin teman-teman ya. Tinggal masukin tapi pakai minus ya. Nah, jadi 91 ini 91.664.516 ini itu dari yang kita hitung tadi ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, Ci, berarti itu lebih gede dong dari budget cost-nya. Budget cost-nya kan cuma 69.120.000. Iya, lebih gede, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian total kan, misalnya ini mau ditotal nih, jadi minus ya. Itu nggak apa-apa. Emang kayak gitu kalau reciprocal method. Ya, teman-teman. Nah, jadi ikutin aja dulu ya. Nah, ini allocation of fit itu, jadi
91 juta sekian itu di minus. Oke. Nah, kalau resiprokal kita bagi juga nih ke semuanya. Ya, teman-teman. Uniknya resiprokal dia beda sama yang alokasi direct sama step down ya, pasti beda lah ya. Dia itu alokasiin ke semua-muanya. Nanti si Cleo juga akan alokasiin ke semua-muanya gitu ya, itu bedanya. Oke, jadi alokasi kayak biasa. Caranya gimana? Caranya langsung aja nih. Karena dia itu alokasi ke semuanya, kita nggak usah pusingin tentang pecahan ya, karena ini udah 100% gitu teman-teman ya. Jadi langsung aja kaliin biayanya yang mau dialokasi dikali sama persentasenya. Biaya yang mau dialokasi itu adalah 91 juta sekian ini. Oke, kalian kaliin dengan 20% karena ini adalah alokasi dari Fit ke Cleo. Kita kan juga mau alokasi dari Fit ke Cleo ya. Oke, aku harap udah paham untuk yang ini ya, teman-teman bisa coba hitung sendiri. Oke ya, dia bedanya cuma di proporsinya, yaitu 15% untuk Aqua. Untuk Eternal itu 35%. Untuk Prima itu adalah 30%. Oke? Oke, kalau gitu, ini nggak usah kalian total lagi. Kalian langsung lanjut aja ke alokasi yang berikutnya. Oke? Alokasi yang berikutnya itu adalah yang Cleo. Oke ya? Untuk yang Cleo juga sama, kalian tinggal salin aja dari yang atas ini yang udah dihitung ya. Nah, oke, nih fakta unik. Fakta unik. Oke, ini 64 juta sekian ya teman-teman. Sebenarnya kalian bisa ngecek nih. Ini ngecek perhitungan kalian benar atau enggak. Caranya itu coba kalian totalin 46 juta 080 kalian ditambah, bukan dikali ya, ditambah dengan 18 juta 332.903. Pasti hasilnya adalah 64.412.903. Coba ya, kita total yang ini. Oke, sama ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini tuh, udah perhitungan kalian benar berarti. Ya. Karena ini kan, ini bukan diambil dari penjumlahan ya teman-teman. Sekali lagi nih, teman-teman jangan sampai salah. Allocation of Cleo ini, yang 64 juta ini, adalah ambil dari perhitungan kalian, yang matematis. Bukan diambil dari penjumlahan antara 46 juta 80 ribu ditambah 18 juta sekian ini. Bukan ya. Jadi penjumlahan antara dua ini itu cuma untuk ngecek benar apa enggak perhitungan kalian. Kalau kayak tadi hasilnya udah benar, berarti udah deh hitungan kalian emang udah benar gitu. Paham ya? Nah, untuk alokasi dari Cleo ini, si Cleo mau alokasiin ke semua-muanya. Jadi kalau untuk si reciprocal method, dia akan timbal balik semua nih. Dia alokasiin ke semuanya. Jadi semua tabel keisi gitu teman-teman. Ya, jadi ini yang pertama, kalian sesuaiin juga. Di sini sih enak sih ya. Nggak usah hitung pecahan-pecahan, nggak usah pusingin proporsinya, langsung kaliin aja ke 35%, 10%, 20%, sama 35%. Oke, ke masing-masing departemen. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Jadi biayanya 64 juta sekian ini kalian kaliin sama persentasenya 10% untuk Aqua. Oke, yang Eternal juga sama ya, 64 juta sekian dikaliin dengan 20%. Oke. Dan yang Prima juga sama, 64 juta sekian dikaliin dengan 35%. Oke, sekali lagi kenapa dia cuma dikaliin langsung ke persentasenya, karena ini kan dia emang udah 100% kan teman-teman ya.
dan dia itu nggak perlu pakai proporsi lagi karena si Cleo ini mau mengalokasikan ke semuanya gitu. Sama juga nih, si Fit mau mengalokasikan ke semuanya. Jadi nggak usah pakai proporsi kayak direct method tadi gitu ya. Oke, sampai sini. Habis itu kalian hitung total budgeted overhead kalian, di total aja, dan jeng-jeng hasilnya harus 0. Gitu teman-teman. Nah ini juga bisa dicek ya, kalian juga bisa cek. Nggak bisa ding, yang ini dong nih yang bisa dicek. nggak jadi. Oke, yang ini dijumlahin itu harus 0, ini juga harus 0. Kalau in case ini soalnya itu banyak koma-komanya, terus tersisa nih di sini beberapa perak gitu, itu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa kok. Oke, terus yang di sini ini makin banyak ya biayanya karena kalian totalin semua. Oke, terakhir kita cek dulu nih hasilnya benar gak sih 5565 sorry ya kacau nih 565200 ini sama gak sih kayak ini. Nah sorry. Oke, sama ya teman-teman ya, udah sama berarti udah benar. Gitu aja teman-teman untuk problem 3. Silakan next lagi ke problem selanjutnya. Oke, bye bye.